Tidak ada papan nama, tidak ada tugu selamat datang, tidak ada garis batas yang memberitahu kapan seseorang telah melangkah terlalu jauh. Hanya jalan sunyi yang tiba-tiba terasa berbeda. Di pesisir Kota Baru dan Tanah Bumbu, warga tua telah lama mewariskan satu larangan yang tidak pernah ditulis di papan pengumuman manapun. Larangan itu disampaikan pelan, dari mulut ke mulut, biasanya saat senja mulai turun. Jangan lewat jalur itu kalau matahari sudah condong. Jangan melanjutkan perjalanan kalau jalan terasa terlalu sepi. Dan yang paling penting, jangan menoleh jika suasana tiba-tiba menjadi terlalu rapi. Tempat itu mereka sebut Saranjana. Bukan nama yang tercetak di peta. Bukan wilayah yang bisa dicari di arsip pemerintahan. Tidak ada akta pendirian, tidak ada catatan batas administratif. Namun anehnya, semua orang tua sepakat pada satu hal. Saranjana bukan cerita buatan. Ia bukan dongeng pengantar tidur, bukan pula kisah untuk menakut-nakuti anak-anak agar cepat pulang. Bagi mereka yang hidup cukup lama di tanah ini, Saranjana adalah kota lain. Kota yang berdampingan dengan dunia manusia, namun tidak sepenuhnya berada di dalamnya. Kadang ia terasa sangat dekat. Begitu dekat hingga seseorang bisa tanpa sadar melewatinya hanya dengan satu langkah yang terlambat. Kadang pula ia menghilang sepenuhnya, seolah tak pernah ada. Saranjana tidak muncul dengan cara kasar. Ia tidak datang dengan teriakan atau tanda bahaya. Justru sebaliknya, ia hadir dengan keteraturan yang terlalu sempurna. Jalan yang lebih mulus dari seharusnya, lampu yang menyala tanpa sumber yang jelas. Suasana kota yang tenang, rapi, dan terasa asing. Karena Saranjana tidak berjalan dengan hukum manusia, ia memiliki aturan sendiri, waktu sendiri, dan cara sendiri untuk memilih siapa yang boleh melihatnya dan siapa yang tidak pernah benar-benar kembali. Tahun 1980, seorang supir angkutan malam bernama Rahman sudah hafal betul jalur hutan yang ia lewati. Lubang di aspal, tikungan tajam, bau tanah basah, bahkan titik-titik gelap yang selalu membuat lampu depan kendaraan meredup. Semuanya sudah menjadi bagian dari rutinitas. Jalur itu tidak pernah ramah, dan Rahman tahu, hutan sepi tidak pernah berubah begitu saja. Namun malam itu, sesuatu terasa keliru sejak awal. Begitu kendaraannya memasuki ruas tertentu, getaran mesin mendadak halus. Aspal yang biasanya berlubang berubah rata, lebar, dan hitam pekat. Tidak ada genangan. Tidak ada retakan. Lampu jalan berdiri rapi di kiri dan kanan, menyala putih kekuningan dengan jarak yang teratur. Cahayanya tenang, terlalu tenang. Rahman memperlambat laju kendaraan. Dadanya terasa sesak, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Di kejauhan, bangunan beton mulai terlihat, berderet, bersih, beraturan. Padahal ia tahu betul, daerah itu seharusnya hutan kosong. Ia menghentikan kendaraannya di bahu jalan. Mesin masih menyala, tapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. Orang-orang berjalan di trotoar. Pakaian mereka rapi, seperti pegawai kantoran yang baru pulang kerja. Langkah mereka serempak, tanpa tergesa, tanpa suara. Tak satu pun menoleh ke arah Rahman. Tak ada percakapan, tak ada tawa. Yang membuat Rahman merinding adalah satu hal kecil. Tidak ada suara serangga malam. Tidak ada jangkrik. Tidak ada desir daun. Hutan seolah lupa bagaimana caranya bersuara. Dengan keberanian yang dipaksakan, Rahman turun dari kendaraan dan menghampiri seorang pria berseragam abu-abu. Wajahnya biasa saja. Terlalu biasa. "Permisi, Pak. Ini daerah mana?" tanya Rahman. Pria itu menoleh perlahan. Tatapannya datar, suaranya rendah dan singkat. "Anda tamu, jangan lama-lama." Tidak ada penjelasan, tidak ada ancaman. Namun kalimat itu terasa seperti peringatan terakhir. Rahman tidak bertanya lagi. Ia kembali ke kendaraannya dengan tangan gemetar. Begitu ia menginjak pedal gas, dadanya terasa semakin sesak, seperti menahan nafas di dunia yang salah. Tanpa sadar, ia terus melaju. Dan tiba-tiba, semuanya menghilang. Lampu jalan lenyap. Bangunan beton sirna, aspal kembali berlumpur. Kendaraannya terguncang hebat,
hampir tergelincir di jalan tanah yang ia kenal. Rahman berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya hutan gelap, basah, dan sunyi. Rahman yakin ia hanya berkendara sekitar 30 menit. Namun keesokan paginya, keluarganya menyambutnya dengan tangis. Ia dinyatakan hilang selama 3 hari. Sejak malam itu, Rahman menolak melewati jalur tersebut. Hingga akhir hidupnya, ia hanya mengatakan satu hal saat kisah itu diceritakan ulang. Saranjana itu nyata, tapi ia bukan tempat untuk manusia. Di sebuah kantor desa pesisir Kalimantan Selatan, ada kebiasaan yang tidak pernah tercantum dalam aturan resmi. Tidak tertulis di papan pengumuman, tidak disahkan lewat surat keputusan. Namun, semua aparat desa mematuhinya. Ada nama-nama tertentu yang tidak boleh dicatat ulang. Bukan karena orang-orang itu penjahat, bukan karena mereka melanggar hukum, bukan pula karena identitasnya diragukan. Justru sebaliknya, nama-nama itu terlalu jelas pernah ada. Saat petugas baru mulai bekerja, mereka biasanya tidak diberi penjelasan panjang. Hanya satu pesan singkat dari pegawai lama, disampaikan pelan. Kalau ketemu nama ini di arsip lama, lewati saja. Di dalam lemari besi berkarat, tersimpan map-map usang yang jarang dibuka. Kertasnya menguning, tintanya pudar. Beberapa halaman tampak kosong di bagian tahun-tahun tertentu. Seolah-olah seseorang pernah ada, lalu dihapus dengan rapi. Yang aneh, penghapusan itu tidak pernah menyentuh bagian awal atau akhir. Nama tetap tercantum di kelahiran. Kadang muncul kembali di catatan kematian. Yang hilang hanyalah beberapa tahun di tengah hidupnya. Ketika ada aparat desa yang mencoba mencocokkan ulang data itu, mencari di buku induk, daftar pemilih, atau arsip tanah, selalu ada bagian yang tidak sinkron. Tanggal ada, tapi kegiatannya kosong. Nama tercatat, tapi peristiwa yang seharusnya menyertainya tidak pernah terjadi. Orang-orang tua di desa punya penjelasan sendiri. Mereka percaya, nama yang pernah dipanggil oleh Saranjana tidak boleh terlalu sering disebut di dunia manusia. Karena menyebut nama berarti mengingat. Dan mengingat berarti membuka kembali sesuatu yang sudah ditutup. Itulah sebabnya, saat ada warga yang hilang lalu kembali dengan wajah bingung, aparat desa tidak pernah banyak bertanya. Mereka hanya mencatat seperlunya. Sisanya dibiarkan kosong. Karena bagi mereka, orang-orang itu bukan sekedar selamat. Mereka adalah orang yang pernah kembali dari tempat yang seharusnya tidak ada. Dan tidak semua yang kembali, benar-benar kembali utuh. Awal tahun 1990-an, seorang perempuan bernama Nadira ikut rombongan warga masuk ke hutan untuk mencari rotan. Ia bukan orang asing di jalur itu. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus kembali sebelum senja. Namun hari itu, Nadira tidak pernah sampai pulang. Ketika matahari tenggelam dan jumlah orang dihitung ulang, satu nama tidak menjawab panggilan. Pencarian dilakukan sejak malam itu juga. Warga menyisir jalur setapak, tepi sungai kecil, hingga semak belukar yang jarang dilewati. Hari berganti, tidak ada jejak kaki, tidak ada pakaian tertinggal, tidak ada tanda perlawanan. Seolah-olah Nadira berhenti ada di tengah hutan. 3 hari kemudian, tepat saat sebagian warga mulai pasrah, Nadira pulang sendiri. Ia muncul di tepi desa menjelang sore, berjalan pelan dengan langkah yang tenang. Yang pertama disadari orang-orang bukanlah wajahnya, melainkan pakaiannya. Bersih, tidak kusut, tidak berbau hutan. Nadira tidak terlihat lapar, tidak kelelahan. Ia justru kebingungan melihat orang-orang menangis menyambutnya. Menurut Nadira, ia tidak pernah tersesat. Ia hanya singgah di sebuah kota untuk menunggu sore. Ia menggambarkan kota itu dengan detail yang sama seperti kesaksian lainnya. Jalan lebar dan rapi, toko-toko terbuka seperti hari kerja biasa, dan sebuah kantor besar yang berdiri di tengah kota, mirip balai administrasi. Di tempat itulah Nadira dibawa masuk. Di dalam ruangan yang terang dan bersih,
Seorang pria duduk di balik meja panjang. Nada bicaranya rendah, hampir seperti membaca laporan. Ia menanyakan nama, asal, dan alasan keberadaan Nadira, lalu berkata pelan seolah memberi keputusan akhir. "Namamu belum terdaftar di sini, jadi kamu masih bisa pulang." Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi orang-orang tua di desa, kata-kata itu adalah batas antara dipulangkan dan ditahan. Ketika aparat desa mencoba mencocokkan data Nadira, muncul kejanggalan yang lebih mengganggu. Namanya tercatat dalam KTP lama. Ada akte kelahiran, ada keluarga yang jelas. Namun di beberapa tahun tertentu, catatan kehidupannya kosong. Tidak ada aktivitas, tidak ada perubahan status, tidak ada peristiwa. Seolah-olah pada tahun-tahun itu, Nadira tidak pernah ada. Beberapa warga lain mulai berbisik. Mereka pernah melihat orang-orang seperti Nadira sebelumnya. Orang-orang yang kembali, tapi meninggalkan bagian hidupnya di tempat lain. Dan sejak hari itu, setiap kali Nadira melewati kantor desa, para pegawai akan terdiam sejenak. Bukan karena takut, melainkan karena mereka tahu ada nama yang seharusnya tidak terlalu sering dibuka kembali. Kesaksian tentang Saranjana tidak selalu datang dari mereka yang tersesat sendirian. Sebagian justru datang dari orang-orang yang bekerja di siang hari, di bawah alat berat, dan percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika. Salah satunya adalah Damar, seorang pekerja proyek pembukaan jalan. Hari itu timnya bekerja di pinggir hutan, membuka jalur baru yang akan menghubungkan dua wilayah. Menjelang maghrib, kabut turun terlalu cepat. Bukan kabut biasa, ia turun padat, sunyi, dan menelan suara. Mesin alat berat mendadak mati satu persatu. Radio tidak menangkap sinyal, dan hutan yang biasanya ramai oleh suara serangga mendadak bisu. Damar berjalan menjauh untuk mencari sinyal. Beberapa langkah dari lokasi proyek, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah jalan aspal hitam, mulus, dengan marka putih yang masih baru. Lampu-lampu menyala terang tanpa kabel. Di kejauhan terlihat halte modern dan bangunan tinggi yang rapi. Ia melangkah lebih dekat. Orang-orang berdiri di halte. Pakaian mereka bersih, modern. Beberapa memegang ponsel, menggulir layar seperti warga kota pada umumnya. Namun setelah beberapa detik, dada Damar terasa dingin. Ia tidak bisa mengingat satupun wajah. Ia mencoba menfokuskan pandangan. Rambut pendek, rambut panjang, kulit terang, kulit gelap. Semua detail itu hilang begitu ia berpaling. Bukan karena gelap, bukan karena kabut, melainkan karena pikirannya menolak menyimpan wajah-wajah itu. Seorang perempuan menoleh ke arahnya. Senyumnya tenang, terlalu tenang. Damar memberanikan diri bertanya, "Bu, ini daerah mana?" Perempuan itu menjawab dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. "Kamu boleh melihat kami, tapi tidak boleh mengingat kami." Kalimat itu membuat langkah Damar terhenti. Saat itulah ia menyadari satu detail yang luput sejak awal. Lampu jalan menyala tepat di atas kepala mereka. Cahayanya terang, namun di bawah kaki orang-orang itu tidak ada bayangan. Rasa dingin merambat dari tengkuk hingga tulang belakang. Damar berbalik dan berlari kembali ke arah hutan. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki mengejar, tidak ada suara apapun. Hanya keheningan yang menekan, seolah kota itu tidak peduli apakah ia pergi atau tinggal. Keesokan paginya, Damar kembali bersama tim. Jalan aspal itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah merah, semak liar, dan alat berat yang mati semalam sebelumnya. Namun sejak kejadian itu, Damar tidak pernah benar-benar merasa aman di tempat ramai. Setiap kali berada di terminal, stasiun, atau pusat perbelanjaan, ia merasakan tatapan yang tidak bisa ia kenali. Bukan karena wajah-wajah itu asing, melainkan karena ia tahu wajah-wajah itu tidak ingin diingat. Tokoh adat setempat percaya, warga Saranjana bukan tidak memiliki wajah. Mereka hanya menjaga satu batas. Karena jika manusia bisa mengingat wajah mereka dengan jelas, maka pintu antara dua dunia akan terbuka terlalu lebar. Dan tidak semua pintu
pernah bisa ditutup kembali. Tidak semua orang yang masuk ke Saranjana langsung tersesat atau panik. Beberapa justru diizinkan tinggal sebentar, tenang, dan tanpa paksaan. Salah satunya adalah Surya, mantan pegawai pelabuhan yang terbiasa bekerja malam dan membaca situasi dengan cepat. Ia mengaku tidak sadar kapan tepatnya ia masuk ke wilayah itu. Hujan turun deras. Ia mengikuti jalan pintas yang terasa lebih halus dari biasanya. Ketika hujan mereda, Surya sudah berada di tengah kota. Lampu menyala rapi, toko-toko terbuka. Orang-orang bekerja tanpa terlihat tergesa. Semua terasa normal, terlalu normal. Seorang pria berjas gelap menghampirinya dengan sikap sopan. Anda boleh berada di sini sampai waktu yang ditentukan. Surya hendak bertanya apa maksudnya, namun kalimat itu berhenti di tenggorokan. Bukan karena takut, melainkan karena ia merasa tidak perlu bertanya. Dan sejak saat itu, ia mulai memahami aturan-aturan Saranjana. Tidak ada yang menjelaskannya, ia hanya tahu. Aturan pertama, jangan pernah bertanya asal-usul kota. Setiap kali ada orang luar yang mencoba bertanya, suasana langsung berubah. Percakapan terputus, udara terasa dingin. Orang-orang di sekitar berhenti bergerak seolah waktu ditahan sesaat. Aturan kedua, jangan menyebut kampung asal dengan suara keras. Nama tempat asal manusia dianggap penanda. Menyebutnya berarti mengingatkan bahwa seseorang tidak seharusnya berada di sana. Aturan ketiga, jangan menolak jamuan. Surya diberi minuman hangat. Rasanya biasa saja, namun setelah meneguknya, tubuh terasa ringan dan pikirannya menjadi terlalu tenang. Orang-orang tua percaya itulah cara Saranjana membuat tamu lupa jalan pulang. Namun aturan keempat adalah yang paling berbahaya. Aturan yang baru disadari Surya saat ia hendak pergi. Di sebuah persimpangan, seorang perempuan tua menghentikannya dan berkata pelan, "Kalau sudah dipanggil kerja di sini, jangan kamu jawab." Surya tidak mengerti maksudnya, hingga ia mendengar suaranya sendiri dipanggil dari kejauhan. Suara itu berasal dari gedung tinggi di pusat kota. Nada dan intonasinya persis seperti suara atasannya di pelabuhan. Nada yang akrab, nada yang memberi perintah. Surya menutup telinganya. Ia berjalan cepat tanpa menoleh. Begitu ia keluar dari wilayah itu, hujan masih turun. Jam di tangannya mati. Dan ketika ia tiba di rumah, keluarganya menangis. Surya dinyatakan hilang selama 2 hari. Tokoh adat percaya orang-orang yang dipanggil kerja adalah mereka yang dianggap cocok untuk menggantikan posisi kosong di Saranjana. Posisi apa? Tidak pernah dijelaskan. Dan tidak semua orang sekuat Surya untuk tidak menjawab panggilan itu. Tidak semua yang masuk ke Saranjana kembali. Sebagian memang dipulangkan. Sebagian lagi tidak pernah diminta pulang. Salah satu nama yang hingga kini tidak pernah disebut keras-keras dalam doa bersama adalah Ilham. Ilham pemuda biasa, pekerja serabutan, tidak punya musuh, tidak punya masalah yang membuatnya ingin menghilang. Suatu sore, ia ikut temannya memancing di jalur hutan bakau dekat lintasan lama. Menjelang maghrib, kabut turun perlahan. Temannya pulang lebih dulu. Ilham memilih menyusul belakangan. Ia tidak pernah sampai. Pencarian dilakukan malam itu juga. Warga menyisir tepian sungai, jalur lumpur, hingga semak yang rapat. Namun ada satu kejanggalan yang membuat semua orang terdiam. Jejak kaki Ilham berhenti di tanah kosong. Tidak tergelincir, tidak berbelok, tidak tenggelam. Seolah-olah ia melangkah ke ruang yang tidak meninggalkan bekas. 3 malam kemudian, ketua desa bermimpi didatangi Ilham. Dalam mimpi itu, Ilham terlihat rapi, bersih, mengenakan pakaian seperti pegawai kantor. Wajahnya tenang, tidak takut, tidak meminta tolong. Ia hanya berkata satu kalimat, "Aku sudah dapat pekerjaan. Jangan dicari." Keesokan harinya, beberapa warga mengaku melihat sosok Ilham di kejauhan. Berdiri di tepi hutan, diam, namun setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Orang-orang tua desa percaya
Saranjana tidak mengambil manusia secara paksa. Ia memilih. Mereka yang tidak terlalu terikat, mereka yang hidupnya ringan, mereka yang mudah menyesuaikan diri dengan keteraturan. Bagi Saranjana, itu bukan kejahatan. Itu administrasi. Itulah sebabnya orang-orang yang direkrut jarang menunjukkan tanda perlawanan. Saat dipanggil, mereka merasa dibutuhkan, diberi peran, diberi tempat. Namun ada satu hal yang membuat warga paling takut. Tidak semua yang direkrut benar-benar menghilang dari dunia manusia. Sebagian masih muncul dalam mimpi, bayangan, atau keramaian yang terasa asing. Karena Saranjana tidak hanya mengambil tubuh, ia juga mengambil waktu. Dan siapapun yang waktunya telah diambil, tidak pernah benar-benar menjadi milik satu dunia saja. Orang-orang yang pernah masuk Saranjana memiliki satu kesamaan dalam kesaksiannya. Mereka tidak pernah sepakat tentang apa yang mereka lihat. Namun, hampir semuanya sepakat tentang satu hal. Waktu tidak berjalan lurus di sana. Salah satu kesaksian yang paling sering disebut oleh para tetua adat datang dari Fauzan, mantan relawan SAR lokal. Ia bukan orang yang mudah percaya cerita gaib. Baginya, setiap kejadian harus bisa dijelaskan dengan medan, cuaca, dan logika. Hingga suatu malam, ia sendiri yang melangkah terlalu jauh. Fauzan terlibat dalam pencarian orang hilang di wilayah hutan yang dipercaya sebagai lintasan Saranjana. Ia mengikuti satu jalur selama kurang dari 1 jam. Kabut turun perlahan. Kompas berputar tanpa arah. Suara hutan mendadak hilang. Saat kabut menipis, Fauzan berdiri di sebuah jalan beraspal dengan lampu kota menyala terang. Ia tidak panik. Pengalamannya mengajarkan untuk tetap tenang dalam situasi asing. Ia melihat jam tangannya. Jarum berhenti di angka yang sama. Tidak berdetak, tidak bergerak. Di kota itu, Fauzan sempat duduk, minum, berbincang singkat dengan seseorang yang menyebut dirinya petugas malam. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Semua terasa tertib dan tenang, seperti kota yang sudah lama berjalan tanpa gangguan. Menurut perasaannya, Fauzan hanya berada di sana 15 hingga 20 menit. Ia kemudian melangkah keluar, mengikuti naluri yang sulit dijelaskan. Begitu ia kembali ke jalur hutan, radio menyala. Suara panik terdengar memanggil namanya. Lampu senter menyorot wajahnya dari berbagai arah. Fauzan dinyatakan hilang selama 5 hari. Jam tangannya masih berhenti di angka yang sama. Baterainya penuh, tidak rusak. Sejak kejadian itu, hidup Fauzan tidak pernah kembali normal. Ia sering terbangun di jam yang tidak masuk akal, merasa siang berlalu terlalu cepat dan malam terasa terlalu panjang. Tokoh adat percaya, Saranjana tidak berada di masa lalu atau masa depan. Ia hidup di sela waktu. Untuk menjaga kotanya tetap berjalan, Saranjana meminjam waktu dari dunia manusia. Itulah sebabnya, orang yang terlalu lama berada di sana akan kembali dengan ingatan kabur, atau tidak kembali sama sekali. Dan ada satu peringatan lama yang selalu diucapkan pelan-pelan. Kalau di Saranjana kamu merasa nyaman, itu tandanya waktumu mulai diambil. Tidak semua orang yang masuk ke Saranjana ingin segera pergi. Sebagian justru merasa cocok. Laras adalah salah satunya. Ia tidak tersesat. Ia tidak ditarik paksa. Ia masuk ke Saranjana tanpa kepanikan dan disambut dengan kehidupan yang terasa wajar. Lampu selalu menyala, pekerjaan ada tapi tidak melelahkan. Orang-orang berbicara seperlunya, tanpa emosi berlebihan. Di kota itu, Laras merasa untuk pertama kalinya tidak dikejar waktu. Tidak ada tenggat, tidak ada tuntutan. Hari-hari berlalu tanpa ia sadari. Atau mungkin waktu memang tidak bergerak. Laras berhenti menghitung hari. Ia tidak lagi menandakan jam. Nama kampung asalnya terasa asing di lidah, seperti kata yang jarang dipakai. Suatu sore, seorang perempuan berseragam administrasi duduk di sampingnya. Nada suaranya datar, tapi ramah. "Kalau kamu betah," katanya pelan, "itu tandanya kamu sudah cocok." Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, lebih seperti penilaian kelayakan. Sejak saat itu,
Laras mulai diberi tugas-tugas ringan, menyusun dokumen, mengantar berkas, pekerjaan sederhana yang selalu selesai tepat waktu. Setiap tugas membuat pikirannya semakin tenang, dan keinginannya untuk pulang semakin kabur. Hingga suatu malam, Laras terbangun oleh suara tangisan. Bukan suara asing, bukan suara kota. Itu suara keponakannya. Tangisan itu tidak selaras dengan ketenangan Saranjana. Terlalu emosional, terlalu manusiawi. Suara itu menabrak ketenangan palsu yang selama ini menyelimutinya. Ingatan lama kembali menyeruak. Wajah keluarga, rumah, dunia yang pernah ia tinggalkan. Untuk pertama kalinya sejak berada di sana, Laras merasa takut. Keesokan harinya, seorang pria berjas gelap memanggilnya ke sebuah ruangan. Tidak ada papan nama, tidak ada jendela. Ia berkata dingin, "Kamu masih punya keterikatan." Sejak saat itu, suasana kota berubah. Orang-orang menjadi lebih diam. Tatapan mereka terasa menilai. Laras tidak diberi pilihan secara langsung, namun ia memahaminya dengan jelas. Tinggal dan melupakan segalanya, atau pergi dengan sisa ingatan yang akan terus menghantui. Laras memilih pergi. Ia ditemukan duduk di pinggir jalan hutan, menangis tanpa suara. Ia merasa hanya hilang beberapa jam, namun kenyataannya, Laras menghilang selama 2 minggu. Dan sampai hari ini, ada satu pengakuan yang selalu ia ulang pelan-pelan. Aku tidak takut dengan Saranjana. Aku takut karena aku hampir memilih untuk tinggal. Tidak semua orang yang melihat Saranjana bertemu dengan penghuninya. Lebih sedikit lagi yang bertemu dengan mereka yang disebut sebagai pengatur kota. Mereka tidak memiliki ciri menyeramkan, tidak bertaring, tidak bermata hitam, tidak berubah wujud. Justru itulah yang membuat mereka menakutkan. Para saksi menggambarkan mereka sebagai sosok manusia biasa, rapi, bersih, dan tenang. Namun ada satu hal yang selalu sama dalam setiap kesaksian. Mereka kosong. Bukan dingin, bukan kejam. Kosong, seolah emosi adalah sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Seorang mantan aparat keamanan yang namanya sengaja disamarkan, mengaku pernah dipanggil ke sebuah gedung tinggi di pusat kota Saranjana. Gedung itu tidak memiliki simbol apapun. Tidak ada lambang negara, tidak ada bendera. Di dalamnya, ia bertemu 3 orang duduk di balik meja panjang. Tidak satu pun memperkenalkan diri. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara datar. Kami menjaga kota yang tidak boleh runtuh. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada nada ancaman. Kalimat itu terdengar seperti fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Menurut mereka, Saranjana bukan sekedar kota. Ia adalah sistem. Sistem yang harus terus berjalan. Lampu harus menyala, administrasi harus rapi, waktu harus terasa bergerak, meski tidak benar-benar berjalan. Untuk itulah manusia dibutuhkan. Bukan sebagai korban, bukan sebagai budak, melainkan sebagai pengisi makna. Manusia membawa kebiasaan, rutinitas, dan persepsi tentang kerja. Tanpa manusia, kota akan menjadi bangunan kosong yang tak lagi terasa hidup. Salah satu pengatur berkata lagi, nyaris tanpa ekspresi. Kalian memberi arti pada pekerjaan. Tanpa kalian, waktu di sini tidak punya bentuk. Sebagian manusia yang masuk Saranjana merasakan stabilitas. Hidup tertata, tidak ada kekurangan, tidak ada kecemasan. Namun, sebagian lainnya perlahan menyadari sesuatu yang mengganggu. Tidak ada pilihan, tidak ada perkembangan, tidak ada pulang, kecuali diberi izin. Stabilitas bagi sebagian orang, penjara paling halus bagi yang lain. Sebelum saksi itu dilepaskan, satu kalimat terakhir disampaikan. Kami tidak menahan siapapun, kami hanya menyediakan tempat bagi mereka yang lelah dari dunia asalnya. Sejak hari itu, saksi tersebut percaya, Saranjana tidak memerintah dengan kekerasan. Ia bertahan karena selalu ada manusia yang bersedia menyerahkan kebebasan demi ketenangan yang tak pernah berubah.
Tidak semua orang yang masuk Saranjana ditahan. Sebagian justru dikembalikan. Bagas, seorang nelayan pesisir, adalah salah satunya. Ia ditemukan kembali di perahunya sendiri, terombang-ambing di laut dangkal saat fajar. Mesinnya mati, jaringnya rapi. Tidak ada tanda kepanikan. Saat ditanya apa yang terjadi, jawabannya sederhana dan membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak cocok, terlalu banyak bertanya. Bagas mengaku sempat berada di sebuah kota dengan pelabuhan besar dan air laut yang terlalu tenang. Tidak ada ombak, tidak ada bau asin yang biasa ia kenal. Ia diajak berbincang, diberi tempat duduk, dipersilahkan melihat-lihat. Namun setiap pertanyaannya, tentang asal kota, tentang arah mata angin, tentang waktu, selalu dijawab dengan diam. Hingga akhirnya seseorang berkata padanya dengan nada netral, "Rasa ingin tahumu terlalu kuat. Itu akan merusak keteraturan." Tanpa ancaman, tanpa emosi. Bagas kemudian diantar kembali ke perahunya. Ia tidak diseret, ia tidak dihipnotis. Ia dilepaskan. Sejak hari itu, hidup Bagas berjalan, tapi tidak pernah sepenuhnya kembali. Ia masih melaut, masih berbicara, masih tertawa. Namun orang-orang terdekatnya merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bagas tidak lagi terlihat terikat pada apapun. Ia tidak marah saat rugi, tidak senang saat untung, tidak takut saat badai datang. Seolah sebagian dirinya tertinggal di kota itu. Bagas sering menatap laut terlalu lama. Kadang berbicara sendiri di senja hari, kadang terdiam ketika mendengar suara kapal di kejauhan. Tokoh adat percaya orang-orang seperti Bagas bukan sepenuhnya kembali. Mereka hidup di antara dua dunia. Secara fisik di sini, namun secara batin masih terdata di sana. Ada satu keyakinan lama yang jarang diucapkan keras-keras. Yang dilepaskan bukan berarti dibebaskan. Mereka hanya dipulangkan sementara. Karena Saranjana tidak pernah benar-benar melepas sesuatu yang sudah mengenalnya. Ia hanya menunggu. Saranjana tidak hanya mengambil manusia. Ia meninggalkan sesuatu. Bukan luka, bukan tanda fisik, melainkan jejak, halus, samar, dan seringkali diabaikan. Orang-orang yang tidak pernah masuk ke sana pun mulai merasakannya. Mimpi tentang kota yang sama dengan jalan terlalu rapi untuk berada di tengah hutan. Lampu yang menyala tanpa sumber listrik. Gedung tinggi tanpa nama. Sebagian terbangun dengan jam yang berhenti di waktu tertentu. Bukan rusak, hanya berhenti. Ada pula yang tanpa sadar menghindari satu jalur jalan. Merasa ada yang salah meski tak bisa menjelaskannya. Seolah ingatan tubuh lebih jujur daripada pikiran. Tokoh adat percaya, ini bukan kebetulan. Saranjana tidak datang dan pergi seperti badai. Ia bekerja perlahan, menyentuh batin manusia yang mulai longgar ikatannya pada dunia sendiri. Kota itu tidak mencari mereka yang takut, tidak pula mereka yang beriman atau tidak. Ia mendekati mereka yang lelah, yang capek bertanya, yang ingin hidup tertata tanpa konflik. Seorang tetua adat menutup kisah ini dengan suara hampir berbisik. Saranjana tidak mencari korban, ia mencari keseimbangan. Keseimbangan antara dunia yang bergerak terlalu cepat dan manusia yang mulai kehilangan tempat berpijak. Mungkin itulah sebabnya Saranjana terasa begitu tenang, begitu rapi, begitu menggoda. Karena ia menawarkan sesuatu yang dunia kita perlahan hilangkan, kepastian. Dan jika suatu hari, di tengah senja yang terlalu sunyi, namamu dipanggil dengan suara yang terlalu tenang, jangan jawab. Bukan karena itu suara iblis, bukan pula karena itu kutukan, melainkan karena sekali kamu menjawab, Saranjana tahu, kamu sudah mulai siap meninggalkan duniamu sendiri.